Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 muatan materi bahasa Indonesia. Sebelum belajar, marilah kita semua membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar yang pertama yaitu kosakata tentang anggota tubuh. Yang kedua, kita akan mengetahui macam-macam panca indera dan kegunaannya. Yang ketiga, Bu Fida akan memberitahu anak-anak cara membaca yang benar. Oke, yang pertama yaitu kosakata tentang anggota tubuh. Sebelum anak-anak simak videonya, coba dibuka buku bupenanya halaman 23. Oke, Bu Fida akan menjelaskan kosakata tentang anggota tubuh. Anak-anak pasti sudah tahu, kita manusia memiliki anggota tubuh. Mulai dari kepala sampai kaki. Sekarang Bu Fida akan tunjukkan apa saja anggota tubuh yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ini yang paling atas sendiri atau biasanya disebut dengan mahkota adalah rambut. Ya, rambut ini biasanya berwarna hitam, ada juga yang berwarna pirang, sedikit kemerah-merahan. Nah, itu adalah rambut ya. Kemudian di sini juga ada mata. Ini adalah mata. Ini telinga, yang di samping ini telinga. Kemudian ada juga hidung. Ini pipi. Kemudian yang ada di dalam mulut, ini ada gigi. Terus ini adalah leher. Ini adalah tangan. Dari sini sampai sini adalah tangan. Kemudian yang ada 5 ini jumlahnya adalah jari-jari tangan. Selanjutnya dari sini sampai sini adalah kaki. Ini adalah lutut. Ya, yang ada di tengah-tengah ini lutut. Kemudian ini sama dengan tangan tadi ada jari-jari kaki. Jumlahnya juga sama. 5, 5, 10. Jari-jari tangan juga 5, 5, 10. Oke. Di rumah anak-anak harus membaca kosakata tentang anggota tubuh dengan lantang, ya. Bacalah dengan lantang. Lantang itu dengan keras, ya. Selanjutnya, Bu Fida akan menjelaskan tentang panca indera manusia. Apa sih yang dinamakan dengan panca indera manusia? Panca indera adalah anggota tubuh yang berguna untuk mengetahui keadaan di sekitar. Fida ulang lagi ya. Panca indera adalah anggota tubuh yang berguna untuk mengetahui keadaan di sekitar. Jadi, kita sebagai manusia bisa mengetahui keadaan sekitar berkat adanya panca indera. Maksudnya apa Bu Fida keadaan sekitar itu? Contoh misal, keadaan sekitar itu contohnya seperti kamu ada di mana, samping kamu itu ada siapa saja, kemudian apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pegang, itu maksud dari keadaan sekitar. Lah, kita bisa tahu itu semua karena adanya panca indera. Dalam tubuh kita itu ada 5 panca indera. Yang pertama yang akan Bu Fida jelaskan yaitu mata. Anak-anak pasti sudah tahu mata kita ada 2. Kegunaan mata ini untuk melihat. Kalau tidak ada mata atau kalau matanya sakit pasti kita tidak bisa melihat keadaan sekitar. Kita tidak tahu di samping kita ada siapa, di depan kita ada apa, itu tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita bisa tahunya kalau kita bisa melihat dengan mata. Yang kedua yaitu hidung. Hidung ini untuk mencium bau
Anak-anak tahu, ini baunya harum, ini baunya busuk. Itu karena anak-anak memiliki hidung. Selanjutnya yaitu telinga. Telinga ini untuk mendengar. Anak-anak bisa mendengar suara Bu Fida, bisa mendengar suara Mama. Itu karena anak-anak punya telinga. Kemudian panca indera selanjutnya yaitu kulit. Kulit ini berfungsi untuk meraba. Jadi kulit kita ini yang bisa mengetahui apakah benda itu panas, dingin. Nah, itu karena dia bisa meraba, bisa merasakan bagaimana keadaan bendanya. Yang terakhir di sini ada lidah. Lidah ini untuk mengecap rasa. Di lidah itu kita bisa merasakan segala rasa. Manis, asin, pahit itu ada di lidah semua. Jadi ketika kita makan es krim terus kita bisa merasa, oh es krim ini enak, manis. Itu berkat adanya lidah. Karena lidah berfungsi untuk mengecap rasa. Selanjutnya Bu Fida akan menjelaskan poin ketiga, yaitu sikap yang benar ketika membaca. Ternyata ketika kita membaca buku itu posisi tubuhnya itu ada aturannya sendiri. Apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama di sini adalah jarak mata tidak boleh terlalu dekat dengan buku. Kalau terlalu dekat itu membuat mata sakit. Jadi kalau mau baca buku itu usahakan sedikit jauh biar matanya tidak sakit. Yang kedua, baca di tempat yang terang. Maksudnya di tempat yang terang itu gimana Bu Fida? Jangan di tempat gelap. Tempatnya itu banyak lampu atau banyak cahaya matahari ya, agar tidak sakit matanya. Tulisan bukunya juga jadi terlihat jelas. Dan apabila itu tempatnya remang-remang atau redup, bisa ditambahkan lampu baca. Kemudian yang terakhir, ini tidak kalah pentingnya, anak-anak harus duduk tegak, tidak membungkuk. Posisi duduk yang salah itu akan membuat tubuh sakit. Misal anak-anak duduknya membungkuk terus. Tanpa anak-anak sadari, nanti anak-anak jadi keterusan membungkuk. Lah itu sudah termasuk penyakit ya. Jadi kalau baca duduknya tegak, tidak membungkuk. Sebelum Bu Fida akhiri, kita akan kembali mengingat apa saja macam-macam panca indera ya. Jadi Bu Fida harap setelah melihat video anak-anak sudah tahu panca indera kita ada 5, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Ya, minimal anak-anak setelah melihat video ini sudah tahu kalau panca indera ada 5 dan macam-macamnya apa saja. Alhamdulillah anak-anak sudah hafal kegunaannya. Itu saja yang bisa Bu Fida sampaikan. Kelas berakhir, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.